apa yang tertera di sini kalau misal kita rupiahkan ya, 110 dolar itu sebesar. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Oke, di sini kita udah berada di website proudgeeks.com, teman-teman. Jadi, website ini adalah website yang salah satunya ya kita jadikan sebagai tools untuk menghasilkan uang dari internet, yang dimana di dalam sini tuh banyak banget job atau pekerjaan yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan uang dengan cara yang cukup mudah, teman-teman. Karena di dalam sini ada fitur micro job, yang dimana job atau tugas yang ada di sini tergolong mikro, jadi nggak perlu skill atau kemampuan khusus, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menghasilkan uang cepat, nggak perlu belajar di satu bidang atau satu ranah tertentu, itu nggak perlu, teman-teman. Jadi basic tugasnya adalah seperti biasa, mikro ya. Misalnya kita menonton video, kemudian kita like postingan, kita berkomentar di suatu postingan gitu ya. Jadi mentok di tugas-tugas seperti itu. Tapi ya memang untuk bayarannya mungkin tidak sebesar pekerjaan yang memiliki skill, tapi setidaknya kita di sini bisa menghasilkan, teman-teman, tanpa kita harus menguasai skill atau kemampuan di bidang tertentu. Oke, jadi ini adalah websitenya, bisa kita telusuri, bisa kita scroll ke bawah kalau misal kita mau, kalau teman-teman mau ngelihat secara lebih detailnya lagi. Kemudian di atas ini juga ada menu referral program. Ya tentunya teman-teman tahu lah ya, untuk referral program itu nantinya kita bisa membagikan link ke teman kita untuk bergabung ke Sportgeeks ini, dan tentunya kita mendapatkan komisi. Tapi nantinya kita tidak akan membahas di referral program. Kita geser sedikit ke Explore Geeks, teman-teman. Jadi di sini di website ini itu ada dua kategori ya, jobnya atau tugasnya. Ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori yang memiliki skill. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya skills atau kemampuan programming atau desain foto, kemudian misal di sini ada apa aja ya. Nah, misalnya di sini I will write 30 article. Jadi basicnya di sini adalah membuat tulisan artikel ya. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah itu masih banyak lagi nih tentang, nah ini tentang website atau WordPress, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, untuk bayarannya pun ya namanya pakai skill ya, teman-teman. Jadi di sini lumayan besar ya. Ada yang 3,31 dolar, kemudian ada yang 3,2 dolar, dan masih banyak lagi di sini untuk bayarannya. Bahkan ada yang 5,9 dolar. Jadi untuk pekerjaan yang memiliki skill itu bayarannya gede, teman-teman. Jadi postingan atau tampilan yang ada di sini, listnya di sini itu adalah dari pekerjanya. Jadi logiknya di sini agak berbeda, teman-teman. Jadi yang nampil di sini itu si pekerjanya. Jadi mereka memposting kemampuan mereka di sini dengan price atau harganya segini, itu dari mereka sendiri, dari pekerjanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nantinya ada orang yang membutuhkan jasa mereka di sini, tinggal diklik aja, kemudian dibaca kemampuan mereka itu apa aja, dan kalau misalnya cocok, di sini bisa di order untuk pemesanan jasanya. Jadi seperti itu, teman-teman. Tapi di sini kita nggak bahas tentang ini. Kita di sini fokusnya ke micro job. Jadi kita kembali ke menu awal ya. Oke, kita kembali ke Sportgeeks-nya, ke dashboard utama. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita akan melakukan sign up terlebih dahulu. Kalau misalnya kita belum punya akun, di sini ada tombol sign up, tinggal kita klik aja. Kemudian selanjutnya di sini kita disuruhkan mengisi beberapa kolom identitas ya, tentunya seperti first name, kemudian last name, kemudian nickname, dan masih banyak lagi. Ini kita isi satu persatu. Di sini teman-teman bisa isi first name-nya misalnya, kemudian last name atau nama selanjutnya atau nama terakhir ya, teman-teman. Kemudian nickname-nya di sini kita pakai misalnya dan 21. Nah, buat nickname kalau bisa teman-teman gunakan angka setelah nama ya, biar kita itu
itu membedakan nickname antara kita dengan user-user yang lainnya, karena kita nggak tahu teman-teman di luar sana ada yang menggunakan nickname ini atau enggak. Jadi kita di sini tambahkan angka agar menjadi pembeda. Jadi seperti itu. Kemudian masukkan email yang akan kita kaitkan ke website ini. Kemudian password teman-teman. Di sini password silahkan teman-teman setting sesuai dengan kemauan teman-teman yang tentunya yang mind blowing ya. Jadi susah ditebak. Misal seperti ini. Kemudian di sini select country, tentunya Indonesia. Kita cari Indonesia. Mana Indonesia? Oke. Kemudian selanjutnya, how did you hear about us? Kita pilih yang sosial media aja. Kemudian di sini ada dua option, ada I'm a freelancer dan I'm a buyer. Jadi di sini ada dua definisi teman-teman, ada dua option. Ketika kita pilih yang I'm a freelancer, ini artinya kita mendaftar sebagai pekerja atau freelance. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang I'm a buyer, artinya kita sebagai pengguna jasa mereka atau pengguna jasa dari Sprout Geeks ini. Jadi karena di sini kita fokusnya adalah untuk menghasilkan uang, bukan mengeluarkan uang ya. Jadi kita pilih yang I'm a freelancer. Kemudian di sini bisa kita pilih, bisa kita checklist I agree to Sprout Geeks. Kemudian send me news, atau nggak di checklist juga nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak mau menerima beberapa pemberitahuan atau notifikasi dari Sprout Geeks ini. Kalau misalnya dikira cukup, langsung aja klik tombol sign up yang ada di sini teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman di sini udah berhasil untuk registrasi atau pendaftaran akun di Sprout Geeks-nya dan udah melakukan verifikasi di akun email yang sudah dicantumkan tadi. Jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah login aja teman-teman. Login dengan email yang udah dikaitkan dan password yang sudah dibuat. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung klik login yang ada di sini dan otomatis kita akan diarahkan ke dalam halaman dashboard dari si Sprout Geeks ini teman-teman. Jadi ini adalah tampilannya. Bisa kita lihat di sini kita disambut dengan tulisan referral program yang udah kita bahas di awal tadi sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita mau membagikan atau kita mau mengajak teman kita untuk bergabung ke dalam Sprout Geeks ini, kita bisa langsung copy linknya di sini, kemudian kita kasih ke teman kita. Jadi otomatis nantinya kita mendapatkan komisi ya teman-teman, sesuai dengan apa yang mereka tentukan atau yang mereka bilang di sini. Dan kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini mentok ya, nggak ada apa-apa lagi. Kemudian fokus kita adalah di sini micro job teman-teman. Udah kelihatan ya. Di sini ada tulisan micro job. Kemudian kita tinggal klik yang find job yang ada di sini. Otomatis di sini banyak list pekerjaan yang bisa langsung kita kerjakan satu persatu, dan untuk bayarannya udah tertera di sini. Ada yang $2.550, kemudian ada yang $0,05, $0,25, $0,02 dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, ini masih banyak pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kita kerjakan, dan tentunya ini cukup variatif ya teman-teman. Ada yang untuk membuat sebuah akun Gmail, kemudian ada yang SEO, promotion konten, kemudian ada juga tentang masih tentang pembuatan email ya. Nah, ini di sini ada juga yang menonton video 1 menit ya, video YouTube. Untuk bayarannya pun bermacam-macam, bervariasi sesuai dengan job desk-nya teman-teman. Jadi untuk bayarannya mungkin bunyinya masih 0, ya, tapi nggak apa-apa. Namanya micro job, di sini kita memainkan kuantitas. Jadi sebanyak mungkin yang kita kerjakan, banyak juga yang akan kita hasilkan. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman kalau kita mengerjakan micro job di sebuah website ya, nggak hanya di Sprout Geeks aja. Di banyak website kalau misalnya itu masih tergolongnya micro job, pastinya bayarannya bunyinya itu 0, teman-teman, bahkan 0,0 gitu. Tapi nggak apa-apa, yaitu tadi kita balik lagi ke prinsip awal. Kalau misalnya micro job, kita mainkan quantity, mainkan banyaknya pekerjaan yang kita kerjakan. Oke, kita contohkan salah satu pekerjaan yang mau kita kerjakan. Di sini misalnya create an account Gmail. Kita klik aja pekerjaannya, tapi sebelum kita klik di sini 19 of 79 remaining. Ini maksudnya apa? Jadi ini adalah kuotanya ada 79 pekerja yang bisa mengerjakan pekerjaan ini, dan udah ada sebanyak 19 pekerja yang udah mengerjakan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi masih tersisa 79 lagi. Jadi masih banyak ya untuk slot atau kuotanya. Di sini langsung aja kita klik untuk jobnya.
dan kita lihat di sini untuk instruksi atau perintahnya itu suruh ngapain sih sebenarnya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya teman-teman bingung bisa teman-teman translate aja untuk page ini. Jadi di sini untuk negara yang dikecualikan tidak ada, artinya bahwa semua negara bisa mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Apa yang diharapkan dari pekerja lepas atau freelance? Jadi tugas kita adalah yang pertama buka situs ini ya. Kemudian ambil nama depan dan belakang dari situs ini. Jadi di sini basicnya adalah membuat akun email ya, teman-teman. Jadi di sini masih seputar penamaan atau naming dari akun tersebut. Kemudian tetapkan kata sandinya ini, kemudian verifikasi dengan nomor ponsel Anda jika diperlukan, lalu hapus setelahnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya kita membuat sebuah akun Gmail itu nantinya diharuskan untuk mencantumkan nomor telepon. Nah, ini bisa menggunakan nomor telepon kita, nanti bisa dihapus setelahnya kalau misalnya ada ya, kalau diperlukan. Kemudian tetapkan email pembelian menggunakan email yang ini. Oke. Kemudian ubah bahasa akun Anda ke bahasa Inggris Amerika Serikat dari halaman ini. Oke. Keluar dari perangkat Anda. Jadi intinya di sini kita disuruh membuat satu akun email, dan di sini untuk langkah 1 sampai 6 ini adalah basic dalam membuat sebuah akun email. Jadi saya rasa teman-teman udah pada tahu lah ya. Kemudian kita diharuskan untuk logout dari email yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada perintah atau instruksi selanjutnya, pastikan untuk menyetel kata sandi yang saya berikan. Untuk verifikasi nomor Anda jika diperlukan, lalu hapus nomor tersebut setelah diverifikasi. Oke, ini masih berhubungan dengan instruksi yang di atas ya. Jika Anda tidak menggunakan nama wanita AS yang umum, saya tidak dapat membayar Anda. Artinya bahwa jika kita tidak menghiraukan perintah atau instruksi yang di atas, kita di sini berisiko tidak dibayar ya teman-teman. Jadi pastikan kita mengikuti perintah atau instruksi yang sudah mereka berikan, dan tentunya nggak ada kesalahan sama sekali ya, karena ini berisiko teman-teman. Udah bayarannya kecil, kalau misalnya kita mengerjakannya salah ya kita nggak dapat bayaran. Jadi ya harus sesuai dengan instruksinya. Kemudian jika Anda tidak menghapus nomor Anda, saya tidak dapat membayar Anda. Nah, ini ada 3 ketentuan yang harus teman-teman pastikan menghindari 3 poin ini ya. Jadi harus dipastikan sesuai dengan instruksi yang sudah dicantumkan di dalam beberapa langkah ini. Oke, kemudian di sini untuk pengiriman bukti yang diperlukan bahwa tugas telah selesai. Alamat Gmail yang dibuat, nah masukkan hanya alamat email tanpa kata lain. Kemudian kata sandi yang digunakan, nama depan, nama belakang. Jadi 4 poin ini kita kirimkan di dalam kolom ini teman-teman yang udah disediakan. Kemudian kita kirim buktinya. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk mengerjakan tugas ini, dan otomatis nantinya kita mendapatkan uang sesuai dengan apa yang tertera di sini 0,110. Kalau misal kita rupiahkan ya, 0,110 dolar itu sebesar 1.793 rupiah. Nah, kalau misalnya kita dalam satu hari itu bisa mengerjakan 10, ya kita dapat 17.000 lah ya, karena ini 1.700. Nah, kalau misalnya kita dalam satu hari kita bisa mengerjakan sebanyak 10 kali, ya kita mendapatkan 17.930. Kalau misalnya dalam satu hari kita bisa mengerjakan 20 pekerjaan yang sejenis, kita mendapatkan 35.000. Jadi cukup lumayan ya teman-teman untuk kategori pekerjaan mikro yang satu ini, membuat akun email ya. Jadi tentunya ini cukup mudah. Saya rasa teman-teman pada bisa semua lah ya untuk membuat akun Gmail, dan tentunya di sini juga nggak terlalu ribet untuk instruksinya. Jadi cukup sesuai lah ya sama bayarannya. Oke, jadi itu salah satu pekerjaan yang bisa kita kerjakan di dalam sproutgeeks.com ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan project-project yang lainnya juga, di sini masih banyak yang tersedia. Jadi kalian tentunya di sini bebas ya survive pekerjaan mana yang kira-kira sesuai dengan kalian, dan tentunya dilihat juga di sini angkanya bayarannya itu masuk apa enggak nih dengan kesulitan yang ada di dalam pekerjaan ini. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau melakukan withdraw atau pencairan di dalam Sprout Geeks ini, langkah yang harus kita lakukan adalah tinggal mengeklik nominal yang ada di sini. Kebetulan di sini saya masih 0,0000 dolar karena saya belum mengerjakan satupun tugas-tugas yang ada di sini. Ini cuma contoh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mau withdraw, anggaplah di sini udah banyak ya penghasilannya. Jadi tinggal kita klik aja di sini untuk angkanya. Nah, teman-teman, jadi untuk pembayaran di sini itu nantinya kita diharuskan mengisi kolom pajak teman-teman, yang dimana
Itu untuk memastikan bahwa kita itu bukan warga Amerika Serikat. Jadi nantinya di sini ada salah satu tombol, kita klik ya. Ada sebuah tombol di sini, kita klik, kemudian otomatis akan diarahkan ke form untuk mengisi tax atau kolom pajak yang harus kita isi sesuai dengan identitas kita masing-masing. Kemudian kalau misalnya kita udah isi, tentunya nanti akan ada pemberitahuan bahwa kolom pajak yang kita isi akan ditinjau oleh mereka, nantinya akan dihubungi di email atau di page ini, teman-teman. Nah, oke, karena di sini akun yang untuk saya berikan contoh ini, akun yang saya gunakan untuk membuat video ini adalah akun lama, jadi mungkin ada sedikit masalah atau problem di dalam akun saya ini, jadi mungkin ada beberapa ketidaksinkronan antara data dan data yang ada di dalamnya, karena akun ini udah kalau nggak salah 6 bulan ya teman-teman nggak saya urusin, jadi mungkin ada problem lah ya di dalamnya. Jadi nanti buat teman-teman yang udah mengisi kolom pajak, tentunya nanti akan dikirimkan verifikasi atau informasi melalui email atau page ini atau halaman ini, dan nantinya akan tersedia kolom-kolom atau opsional metode pembayarannya. Itu salah satunya menggunakan PayPal, teman-teman. Jadi nantinya teman-teman masukkan aja email pada saat pendaftaran di awal tadi itu sesuai dengan email PayPal, teman-teman, biar nggak susah untuk melakukan withdrawnya pada saat akan melakukan pencairan dana. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman mau request untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang apa, bisa kalian request di kolom komentar, nanti akan kita insya Allah ya kita buatkan di next video. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.